Halo kaum intelektual sekalian, wow, 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 luar biasa. Ini berita yang bikin saya merinding guys, asli. Ini berita yang sangat mengerikan sekali. Bayangkan, ada seorang suster di Konoha, tapi suster ini tidak terkenal. Namun jasanya itu sangat-sangat luar biasa sekali. Bayangkan, suster ini menyelamatkan 120 nyawa guys. Wow, wow, luar biasa. Bayangkan guys, 120 nyawa, bukan kaleng-kaleng. Ini suster yang sangat luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, suster siapa yang saya maksud? Kemudian suster ini bahkan mendapat penghargaan daripada Menteri Luar Negeri Konoha, guys. Wow, saking berprestasinya. Namun tidak terkenal. Saya nggak tahu kenapa suster ini tidak terkenal. Apakah karena tidak seiman gitu? Saya nggak tahu ya. Tapi suster ini sangat-sangat luar biasa perjuangannya, pengorbanannya. Bahkan dia rela mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan. Wow, luar biasa. Saya mengapresiasi pengabdian daripada suster ini. Jadi suster ini berasal dari Kupang guys, Nusa Tenggara Timur. Di Kupang itu ternyata ada tradisi merantau. Jadi ketika orang-orang Kupang itu sangat terobsesi dengan merantau karena punya tradisi sama seperti tradisi Minang dan tradisi orang Batak ya. Orang Batak juga punya tradisi merantau ya. Makanya anak-anak muda orang Batak itu di kampung itu jarang ya. Orang Minang juga seperti itu ya. Mereka punya tradisi merantau. Orang NTT juga seperti itu ya. Atau orang Kupang juga seperti itu. Nah, karena punya tradisi merantau sehingga anak-anak muda di sana itu tertarik pergi ke luar negeri, kemudian ke daerah-daerah lain ya, terutama ke Malaysia, Kamboja, Singapura dan lain sebagainya. Namun anehnya ya, ketika ada calo nih nawarin orang kerja di luar negeri misalnya dengan gaji yang selangit gitu ya, diiming-imingi gitu ya. Padahal si calo ini punya niat lain. Apa itu? Niatnya adalah, saya akan memperlihatkannya, tapi mohon maaf bagian untuk videonya, karena ini video yang sangat sensitif sebenarnya, yaitu perdagangan manusia. Saya memperlihatkan dengan manusia. Mungkin Anda sudah tahu ya, karena ini sangat sensitif ya. Jadi, ternyata di NTT itu ada banyak calo perdagangan manusia. Korbannya itu anak-anak muda, baru tamat sekolah. Ya, di Konoha itu kan susah nyari kerja. Lalu mereka nyari kerja ke luar negeri, ya ke Malaysia, kemana, ke Kamboja, dan lain sebagainya. Ternyata mereka direkrut ya, dan dijadikan sebagai budak gitu. Ya, dipekerjakan perkebunan gitu ya, di Myanmar, di Kamboja, ya di Malaysia, dan sebagainya. Tanpa digaji. Ini namanya perdagangan manusia. Lalu ketika mereka melawan, biasanya mereka akan dihabisi. Ada yang ada di Malaysia, di Myanmar, dan sebagainya. Pokoknya di luar negeri dah. Dihabisi. Nah, ketika dihabisi, biasanya jenazahnya itu akan dijemput oleh suster yang sangat luar biasa yang saya maksud ini. Makanya suster ini dijuluki sebagai suster kargo. Kenapa dia dijuluki sebagai suster kargo? Karena dia sangat peduli dengan orang-orang korban daripada perdagangan manusia. Nah, ketika datang kargonya, lalu dia mengamankan kargonya, lalu dia memberikan ya mayatnya ke keluarga korban. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia begitu peduli? Padahal kan kalau kita berpikir secara rasional, dia kan seorang suster ya. Suster itu kan biasanya mengabdi sama gereja gitu. Lalu kenapa dia mengabdi sama orang lain gitu ya? Kenapa gitu ya? Kenapa dia mengabdikan dirinya tuh ke orang lain? Kenapa bukan cuma gereja aja yang diurusi? Kenapa suster ini sangat luar biasa gitu? Jadi ceritanya, dia punya
desa asuh ya. Jadi kalau suster itu kan punya desa asuh ya, atau dia bisa ditempatkan ke daerah-daerah ya mirip-mirip seperti bidan gitu, atau mirip seperti PNS lah gitu ya. Bedanya suster ini nggak digaji ya, dan sudah meninggalkan yang namanya harta duniawi. Di video sebelumnya saya udah bahas nih ya, ada seorang suster yang ditawari warisan triliunan tapi menolak, yaitu Suster Agnes. Suster Agnes itu kalau nggak salah di Timur Leste ya sekarang ya. Suster Agnes itu berasal dari keluarga Hartono. Jadi bagi yang mau nonton videonya, nanti cek di video saya sebelumnya ya. Kita fokus pada Suster Cargo ini. Jadi Suster Cargo ini, dia punya desa asuh sehingga dia melihat ada satu pola gitu. Kenapa anak-anak muda yang ada di desanya itu banyak korban perdagangan manusia. Lalu dia meneliti, dia meriset gitu ya. Oh, ternyata ada calo ya, diam-diam ada calo menjanjikan gaji selangit sehingga orang-orang terberdaya pergi ke luar negeri. Dan ketika suster ini mengetahui kejadian itu atau mengetahui trik ini, suster ini langsung terbelalak. Wow, kok bisa gitu ya? Wow, 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 wow. Suster ini langsung terkejut gitu. Oh, ternyata triknya seperti ini ya. Lalu dia berusaha menyelamatkan nyawa. Ada sekitar 120 nyawa diselamatkan. Jadi ada 120 nyawa berutang pada suster yang saya masuk ini. Suster siapa itu? Siapa nama suster ini? Namanya adalah Suster Laurentina. Wow, nama yang bagus sekali ya. Nama orang-orang Katolik yang seperti ini ya. Laurentina. Wow, 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 wow. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia menarik gitu ya? Kenapa saya bahas ini? Karena selain itu ternyata Suster Laurentina ini, atau sebut saja namanya Suster Cargo ya, lebih gampang diingat ya, Suster Cargo. Suster Cargo ini ternyata dia punya keluarga yang sangat plural. Ibunya Muslim, guys. Keluarganya ada yang Muslim. Ya, kemudian ya dia dibesarkan dari agama yang berbeda-beda deh pokoknya ya, dari Muslim, dari Katolik, Kristen, Protestan ya, kemudian Pentakosta dan lain sebagainya. Pokoknya bermacam-macam agama gitu. Nah, awalnya waktu dia masuk ke susteran ya, sebelum diresmikan ya, sebelum di ACC oleh keluarganya tuh bersikeras, ngapain jadi suster? Suster itu kan kerjaan yang ya bukan yang mulia gitu, keluarganya ngomongnya seperti itu ya. Harusnya yang lain dong ya, jadi pengusaha, jadi apa gitu. Tapi Suster Cargo ini bersikeras, enggak mah, saya pengen mengabdi sama masyarakat. Saya mengabdikan diri saya terhadap masyarakat. Jadi saya juga punya temen ya, jadi temen saya ini punya saudara yang jadi suster ya. Cakep deh orangnya. Bayangkan, cakep ya jadi suster. Ya, bahkan yang paling terpukul itu adalah pacarnya. Ketika dia memutuskan untuk jadi suster, yang paling terpukul itu adalah pacarnya. Pacarnya tidak akan bisa menikahi kan. Saudaranya teman saya ini ternyata punya doktrin, guys ya. Doktrinnya apa itu? Mereka itu punya doktrin hidup manusia ini kan bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, apa kebermanfaatan hidup kita? Ya, kebermanfaatan hidup kita itu meringankan penderitaan orang lain, kemudian mengabdi kepada orang lain, ya, kemudian mengobati orang yang sakit, mengasuh dan sebagainya. Sehingga Suster Cargo ini bersikukuh gitu ya, bertekad untuk jadi suster. Namun keluarganya lama gitu ya ngasih restu ya. Tapi lama-lama keluarganya luluh juga ya, lama-lama keluarganya mengizinkan. Kenapa? Karena keluarganya kan bukan beragama Kristen juga gitu ya, dari agama sebelah gitu ya, sehingga susah banget ngapain sih jadi suster gitu ya. Ini keputusan yang sangat berat sekali ya, tapi Suster Cargo ini tidak menyerah ya, dia berusaha meyakinkan keluarganya bahwa jadi suster itu adalah pekerjaan mulia ya, dia bercita-cita masuk surga ya, dia berbuat baik sama orang lain ya, sehingga dia
bertekad membantu orang lain. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana titik baliknya gitu? Kronologinya gimana? Jadi titik baliknya itu ya ketika dia punya desa asuh ya, dia memperhatikan ya anak-anak muda banyak yang korban perdagangan manusia gitu. Lalu dia meneliti, lalu memperhatikan. Lah, kok gini ya? Kok ada orang mau keluar negeri diiming-imingi gaji selangit ya? Kok ada yang seperti itu? Kok banyak masyarakat NTT yang korban ya? Lalu dia meneliti ya, melihat polanya. Ya, polanya seperti itu. Dari dulu seperti itu, guys ya. Pola kejahatan seperti itu. Biasanya menawarkan gaji yang sangat fantastis. Diiming-imingi gaji yang sangat fantastis. Ini polanya sebenarnya sudah klise ya. Bahkan nipu sekalipun biasanya menggunakan strategi ini. Investasi bodong itu biasanya menawarkan bunga yang sangat tinggi sekali. Menawarkan return ya yang sangat tinggi sekali. Menawarkan imbalan atau jasa yang besar. Itu biasanya modusnya, guys. Ya, karena saya juga sedikit banyak ya belajar saham lah gitu ya. Karena belajar saham itu wajib, guys ya. Semua orang kaya di dunia ini mengerti saham ya. Jadi kita harus mengerti saham juga ya. Jadi triknya seperti itu, guys. Biasanya menjanjikan keuntungan. Dan itulah yang dipelajari oleh suster kargo ini. Lalu dia mengamati, dia bekerja sama dengan lingkungannya, bekerja sama dengan kepala desa, bekerja sama dengan aparat desa dan sebagainya. Walaupun awal-awalnya aparat desa itu banyak yang tidak mau bekerja sama gitu ya. Namun ya, dia diapresiasi oleh Kementerian Luar Negeri. Ini sangat-sangat luar biasa. Kenapa Kementerian Luar Negeri mengapresiasi? Karena Kementerian Luar Negeri itu kan mengurusi hal-hal seperti ini ya. Mengurusi perdagangan manusia gitu. Sehingga apa? Sehingga ya Kementerian Luar Negeri melihat, oh ternyata ada warga Konoha yang sangat-sangat luar biasa. Ada seorang suster yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, suster yang seperti ini ya sangat jarang ya. Ada banyak sih suster di Konoha, tapi gini maksudnya, saya mengatakan jarang itu karena minoritas ya. Bayangkan kalau Konoha itu banyak suster seperti ini ya, banyak banget. Ya Konoha bisa jadi negara maju coy. Cepat ya, jadi negara maju. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk jadi Kristen ya, jangan kepanasan dulu ya bagi teman-teman Muslim ya. Saya juga punya teman Muslim kok. Ada juga teman Muslim yang jujur baik, ada. Ya, saya tidak mengatakan Muslim itu jahat, nggak seperti itu ya. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan tuh persentasenya itu ya bukan berarti saya promo agama Kristen di sini ya. Persentasenya orang yang benar-benar mengabdi gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan pemuka agama yang ada di Konoha itu, katakanlah suster ini bagian dari pemuka agama ya, karena dia melayani ya. Pemuka agama itu kan melayani ya, berbuat baik gitu. Kalau kita bandingkan dengan pemuka agama yang ada di Konoha itu, pemuka agama di Konoha itu rata-rata ya, nggak semuanya tapi ya. Pada umumnya mereka hijau ngelihat duit. Ya kalau saya perhatikan. Tapi kalau suster enggak. Mereka sudah meninggalkan yang namanya duniawi. Kemudian kalau boleh jujur itu ya, pastor itu mereka dilatih untuk survive guys. Jadi mereka dilatih belajar psikologi, filsafat sekalipun ya. Pastor itu belajar filsafat guys. Jangan kira bahwa pastor itu tidak belajar filsafat. Suster juga kayaknya belajar filsafat deh ya. Waktu di kesusteran, tapi nggak terlalu ini ya, terlalu dalam ya. Kenapa mereka belajar filsafat? Ya karena mereka itu sudah modern ya pelajarannya. Kristen itu sudah modern ya guys. Kristen zaman dulu dengan zaman sekarang sudah beda guys. Kristen zaman dulu itu ya mirip-mirip seperti warga Konoha. Kristen zaman dulu itu ada yang fanatik banget guys. Kadrun versi sekarang ini. Zaman dulu tuh Kristen tuh kadrun guys. Zaman kegelapan. Mohon maaf ya kalau saya ngomong seperti pasti banyak nanti teman-teman Kristen yang ngamuk gitu. Ya, zaman dulu itu, zaman masa kegelapan itu, Kristen itu kadrun. Kenapa saya mengatakan kadrun? Ya karena kalau ada penemuan baru itu biasanya disangkal oleh gereja, bahkan pemuka agama ngamuk, bahkan sampai membunuh gitu ya. Ada yang dibunuh guys, ilmuwan di Eropa. Yang ilmuwan seperti Copernicus, Galilei, kemudian bahkan Charles Darwin sekalipun hampir mau dibunuh. Penemu teori evolusi karena bertentangan dengan gereja. Jadi itu masa kadrun Kristen. Mereka tidak menutupi itu, orang Kristen tidak menutupi itu.
mereka belajar sejarah masa lampau. Ya, mereka introspeksi diri gitu ya dari sejarah masa lampau, sejarah kelam mereka dibuka gitu ya, dipelajari gitu ya. Jadi pastor-pastor juga mempelajari itu, pendeta-pendeta juga mempelajari itu sejarah kelam daripada agama Kristen masa lalu. Zaman dulu Kristen itu perang guys, antara Katolik dengan Protestan itu perang. Ada jutaan orang yang korban, tapi mereka membuka sejarah itu nggak ditutupi ya. Jadi sejarah itu harus dibuka terang-terangan supaya kita belajar dari kesalahannya. Karena pengalaman masa lalu itu adalah guru yang paling berharga. Itulah alasannya kenapa kesusteran atau suster seperti suster kargo ini sangat luar biasa. Ada banyak lagi ya suster-suster di Konoha itu yang sangat luar biasa, seperti suster yang membantu musibah yang ada di Sumatera Utara ya. Ada banyak tuh suster yang membantu ke sana ya, mengobati ya, tanpa digaji. Walaupun tempat kesusteran mereka kena bencana juga, tapi mereka tetap membantu. Ini sangat luar biasa guys, dokternya yang sangat luar biasa. Menurut kalian gimana? Apakah suster kargo ini sangat luar biasa? Apakah suster Laurentena ini masuk surga atau tidak? Apakah ini definisi daripada orang yang membantu gitu? Saya tidak mengatakan semua orang Kristen suci ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Ada juga yang nggak bagus ya, tapi kalau saya perhatikan Katolik itu rata-rata ya. Oh, saya juga banyak teman Katolik ya, rata-rata sangat luar biasa gitu ya. Kalau mereka mengabdi ya, mengabdi gila-gilaan gitu ya. Makanya orang Katolik itu banyak yang punya rumah sakit ya, sekolah gitu, karena itu bentuk daripada pengabdian mereka terhadap masyarakat. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak mendoktrin yang tervino, saya tidak ngajak yang tervino untuk pindah agama ya, disclaimer. Saya tidak butuh umat ya, saya bukan oten. Sekian video, terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual, salam rasional.